Hukum sumpah dia bukan fidyah tapi kafarah. Kafarah sumpah. Hukum kafarah sumpah itu ada beberapa kriteria yang bisa dipahami. Yang pertama, kadang memberi makan fakir, membebaskan budak. Yang pertama. Yang kedua, memberi makan fakir miskin. Hitungan jumlah fakir miskinnya yang jadi ikhtilaf. Ada yang 10 fakir miskin, ada yang 20 fakir miskin, bahkan ada yang sampai 100 fakir miskin memberikan makan fakir miskin sehari. Itu yang dikategorikan seperti fidyah, padahal bukan fidyah, tapi hitungannya sama, memberi makan 3 kali, pagi, siang, malam, tapi namanya kafarah sumpah. Yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Sengaja long puasa kafarah sumpah karena Allah Ta'ala. Nah itu lakukan. Itu bagi para pegawai yang begitu dia masuk dalam CPNS, dia mendaftar, tertulis pada perjanjian di CPNS, bersedia ditempatkan di segala penjuru negara kesatuan Republik Indonesia. Awak pun pernah tanda tangan itu dulu, makanya awak tahu gitu kan. Begitu pas lewat ke Papua, bayangkan nengok orangnya masih agak-agak lah beningnya sedikit, nengok ke sana mak koteka semua kan gitu. Terakhir 2 tahun kita di sana menghargai SK, ngurus pulang. Saat kita ngurus pulang, kafarah sumpah jangan lupa. Ambil yang paling ringan saja, karena kan kalau mau kafarah sumpah, ambil puasa 3 hari berturut-turut. Nah itu dia. Itu yang jadi pegawai hati-hati itu, bersedia ditempatkan, baru ditempatkan minta pindah. Itu hati-hati. Itu bagian. Begitu juga sumpah, man khalafa bi ghairillah faqad asyrak, kata Rasulullah. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik. Itu wajib kena kafarah. Itu hadis Sahih Muslim sama Sahih Bukhari. Man khalafa bi ghairillah fahuwa asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Maka dia wajib membayar kafarah sumpah juga 3 hari puasa. Makanya hati-hati bersumpah. Kadang-kadang orang cik tanya jamun Tuhan, tapi Tuhan laye, Tuhan itu leuro. Nah, kan tidak ketunjuk lampu demi cahaya lampu apui nurakanya. Nah, itu bahaya itu. Kenapa? Dia bersumpah dengan selain nama Allah. Dan bagi yang lajang-lajang itu hati-hati juga, karena kita diajarkan pada ajaran yang salah saat kita mengkonsumsi musik atas nama cinta. Nah, itu kan masuk rosanya kan, nanti suruh nyanyi pula awak kan gitu. Betul kan? Itu bersumpah atas nama jin. Nah, makanya hati-hati. Berapa kali awak kan masuk pula ke hatinya nanti kan. Memang soundtracknya bagus ketika cinta bertasbih gitu kan. Tapi hati-hati, itu menjerat loh. Makanya bersumpah dengan selain nama Allah, man halafa bi ghairillah fahuwa asyrak. Walau sekali bersumpah wajib kena kafarah. Karena dengan nama Allah. Kalau bersumpah dengan nama Allah, mengingkari dulu baru kena kafarah. Nah itu dia. Hukum nazar sesuai penyebutan. Karena nazar dia tak wajib. Yang wajib menunaikan saat nazar terkabulkan. Ibadahnya tidak jadi wajib. Contoh, menyolewat P3K bulannya. Kan gitu, sedang masyhur-masyhurnya P3K gitu kan. Lung nazar lung nazar sembahyang sunnah 2 rakaat di Masjid Agung Sultan Jempa. Ada, ternyata betul lewat P3K dia. Begitu ternyata betul lewat P3K, dia melakukan sholat. Niat sholatnya wajib atau sunnah? Sunnah. Yang wajib melakukan sunnah itu, sholatnya tetap sunnah. Sengaja long sembahyang sunnah 2 rakaat nazar karena Allah Ta'ala. Sembahyangnya tetap sunnah, tidak menjadi wajib. Nggak boleh menaikkan solat sunnah menjadi solat wajib. Begitu juga dengan yang benar pegah. Kalau nazar bi kana yatim, itu kalimat bi kana yatim, walaupun dia nggak masalah. Walaupun jika ya, kalau nazar kita ke dia itu nggak masalah. Tapi kalau ada sambungannya, lu menazarkan yatim yang gathinnya yang kemah dia. Karena mengisbatkan. Tapi kalau cuma kan yatim mendeng, walaupun dia kaya tak masalah. Karena kenapa yatim itu butuh disantuni? Karena yang dia hilang itu kasih sayangnya.
Makanya kami diajarkan sama Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi, kalau lebaran mau datang, kalian ada uang, tetangga kalian ada yang yatim, datang ke rumahnya, ajak anaknya, belikan dia baju lebaran, bilang agar dia manggil kalian ayah, tapi kompai dulu bini. Nanti bilang, suruh sama anakmu panggil aku ayah. Si istri nggak tahu, perang. Ustadz yang salah. Kata Ustadz, jangan. Ya, kenapa? Karena yang dia hilang adalah figur. Kalau harta mungkin dia lebih banyak. Figur ayah. Begitu pas hari mak megang, seorang ayah bawa anaknya, ditentengnya anaknya ke warung kopi, buat mie dia 2 bungkus sama anaknya. Ada tetangga, ajak anak tetangga sekalian, ayo kita makan mie sama-sama. Waktu raya kurbun biasanya. Ya kan? Waktu raya kurbun jak pakat anak yatim, karena yang dia hilang bukan uangnya, dia hilang figur dan kasih sayang dari ayah. Secara hukum judnya boleh secara sah, karena hukum nazar melaksanakannya wajib, sementara yang dinazarkan dia tidak menjadi wajib. Pak Alek kata-kata ini ada Ustaz. Penjelasan Ustaz tadi melebar sehingga saya menangkap satu kata-kata yang belakangan ini sering saya dengar. Baik nikmat itu berbentuk harta ataupun nikmat dari bentuk yang lain, atau nikmat kesehatan dan yang lainnya. Yang kalimat yang sering saya dengar belakangan ini adalah kalimat kata-kata merasa memiliki itu satu masalah dalam ilmu tasawuf. Pertanyaan saya, bagaimana kita supaya terhindar dari rasa memiliki seperti yang dimaksud oleh ulama-ulama itu? Contohnya misalnya begini, harta kita banyak, tiba-tiba ada orang minta sedekah, kah mengamankan kalau sedekah hilung he. Itu kan contoh-contoh, misalnya kita merasa bahwa harta itu datang karena kepintaran kita, karena mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Saat kita minggu yang lalu sama minggu yang lalunya lagi, saat kita kajian rutin di Masjid Jami Panti Baru di Desa Panti Baru Kumbang, kita sedang membahas masalah itu juga, bahwa celakanya manusia, apa yang dia usahakan seolah-olah itu yang dia dapatkan, dan apa yang sudah dia dapatkan seolah-olah itu merupakan hasil kerja dan keringat dia. Dia lupa bahwa dia cuma bisa berusaha. Ustadz, aku berusaha Ustadz, kerja peras keringat banting tulang Ustadz, makanya aku bisa seperti ini Ustadz. Mana campur tangan Allah umpama? Apa kerjamu? Kerjaku Ustadz sekarang ini Ustadz, ya maaf Ustadz, kerjaku sekarang di dinas umpama. Begitu kerja di dinas sekarang, kutanya satu, istrimu sehat? Yang buat kau di dinas tenang duduk, tenang kerja, yang buat dia sehat siapa? Allah. Anakmu sehat, yang buat kau tenang kerja itu siapa? Allah. Anakmu enggak berkebutuhan banyak, enggak butuh biaya berobat, sehingga kau sanggup ngumpul uang bisa beli mobil. Itu karena siapa? Karena Allah. Kalau kamu dapat uang 2 miliar satu hari, Allah timbulkan penyakit kepada anak istrimu, uang itu untuk mobil atau untuk berobat anak? Yang buat anak kita sehat siapa? Allah. Yang buat istri kita sehat siapa? Allah. Yang kita cari ini karena Allah selamatkan yang ini. Coba kalau ini nggak selamat. Sekarang kita punya uang 200.000, hidup tenang, aman, masalah nggak ada, anak-anak sehat. 200.000 ini bisa disimpan tidak? Bisa. Tapi begitu pas uang 200.000, begitu pulang ke rumah, begitu ngunyah nasi, ternyata kinjek sama gigi kita itu batu. Kam, jipo ego sini. Udah, yang 200 tadi harus tambah 50 lagi kan? Untuk buat gigi pal. Betul? Selamat nggak yang 200? Lalu yang buat dia nggak selamat itu siapa? Yang buat dia selamat itu siapa? Sehingga saat kita berpikir demikian, kita yakin yang buat aku berada itu Allah. Kalau Allah yang minta untuk syariatnya, jangan tahan, karena Allah Maha Tahu. Ingat Ustadz bilang, sekali kita perhitungan pada Allah, wallahi Allah akan perhitungan dengan kita.
Saat Allah perhitungan dengan kita, maka hati-hati. Jangan sampai kita menjadi sa'labah gaya baru. Nauzubillah. Kenapa? Karena dia saat tidak ada, dia selalu mengagungkan nama Allah. Saat dia sudah berada, nantilah. Ingat kalimatnya kan? Karena setelah zakat, ya sa'labah, Rasulullah memintaku untuk mengambil zakat kambingmu. Udah, nantilah. Datang tahun kedua, nantilah. Datang tahun ketiga, nantilah. 4 kali diminta, wafat Rasulullah. Begitu wafat Rasulullah, ingat dia bagaimana dosanya. Tarsok. Entar besok. Terakhir datang dia ngantarkan zakatnya kepada Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Saat Rasulullah meminta kau tak memberikannya, alasan apa Abu Bakar meradi menerimanya? Ditolak Abu Bakar. Pulang dia. 3 tahun memerintah Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Dibawanya lagi semua zakat dia. Sampai berapa itu? Sampai ribuan ekor kambing jadi zakat. Karena penuh semua lembah di Arab Saudi sama kambing sa'labah. Yang seolah-olah karena dia rajin ngangon. Dibawanya kepada Umar dengan gigi gemeretup. Digigitnya saking emosinya Umar. Rasulullah minta kau tak keluarkan. Abu Bakar tak mau menerima. Alasan apa si fakir bernama Umar mau menerima? Bawa kembali zakatmu, biarkan Allah yang menghisapnya. 2 tahun setelah Umar bilang gitu, dia mati su'ul khatimah. Kenapa? Karena besok. Jadi saat kita perhitungan kepada Allah, Allah nggak susah perhitungan, karena kita merupakan milik Allah. Udah ngadepin nasi semua, ngadepin kemari lagi nih. Saya rasa cukup sekian dulu kita padain. InsyaAllah bulan depan akan kita perlebar lagi. Kita akhiri billahi taufiq kita aqwamit thoriq. Akhiru qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bis shawab. Shadaqallahul azim.